Halo teman-teman semua, kali ini gue mau sharing pengalaman gue pakai mobil ini selama road trip. Ya, setelah pakai mobil ini lah. Mobil ini sudah lumayan banyak menjelajahi road trip, dan gue ingin memberitahu informasi apakah merawat seekor Nissan itu mudah atau gampang atau susah. Lalu bagaimana spare partnya? Ya, nanti saya ulas selama perjalanan. Oke, ikuti terus. Kali ini gua mau sharing-sharing aja tentang channel gua tentang road trip ini. Gua pakai mobil ini selama road trip, apa aja sih kendalanya dan kelebihan kekurangannya, serta perawatan lalu bagaimana, spare partnya bagaimana. Karena kebetulan ini seekor jenis Nissan yang kata masyarakat Indonesia itu apakah mahal, udah mahal, spare partnya susah, ditambah sekarang pabriknya tutup. Nah, gue pengen ngasih tahu owning experience gue beberapa tahun ini memakai mobil. Dalton. Oleh sebelah kapten. Nah, gue pengen ngasih tahu buat teman-teman bagaimana pengalaman gue selama road trip pakai mobil ini. Pertama-tama, walaupun video gue di konten YouTube itu baru satu, tetapi gue pakai mobil ini udah lama banget. Ibaratnya ini udah berpetualang cukup jauh dengan keluarga kami. Kami ibaratnya itu Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat itu khatam lah pakai mobil ini, alhamdulillah. Nah, kalau Jogja kita udah sering lah bolak-balik karena kebetulan kampung kami di daerah sana. Ini sudah melibas dari gunung hingga pantai. Nah, selama perjalanan ini otomatis kan kilometer mobil terus bertambah. Kebetulan kami membeli mobil ini waktu itu dalam kondisi bekas, second, dengan kilometer sekitar 55.000. Hingga saat hari ini mobil sudah hampir 1 tahun 4 bulan menuju 5 bulan. Kilometernya saat ini sudah mencapai 104.396. Nah, ini mobil emang sering dipakai tiap hari untuk kerja. Lalu kadang-kadang memang kebetulan orang tua kami kerjanya itu sering keluar kota, jadi ya di situ juga saya menyelipkan agenda road trip sendiri. Nah, jadi saya ingin kasih tahu sih, pertama dari kelebihannya dulu teman-teman. Dari kelebihannya, mobil ini khusus ya buat para keluarga yang suka sama camper van, suka berlibur sama keluarga. Ini mobil rekomendasi banget sih. Bahkan bukan hanya untuk keluarga, untuk teman-teman kita untuk mengobrol, nongkrong, menuju tempat tongkrongan yang di alam, itu ini sangat asik banget. Bahkan teman-teman saya kebetulan juga suka dengan mobil ini karena ya enak aja gitu, luas, kita bisa bawa barang banyak. Lalu kita gak usah khawatir bahwa kita kesempitan kalau kita nanti mau tidur di mobil camper van, karena mobil ini sangat serbaguna sekali. Nah, memang mobil kami ini masih standaran, tapi kalau mungkin nanti konsep ke depan teman-teman ada yang usul buat di camper van, ini mobil asik banget sih. Nah, selanjutnya kelebihannya teman-teman, ini mobil irit. Bagi kami ini sangat irit karena dengan bermesin 2000 cc, kalau kita bandingkan sama Kijang Innova, ini jauh lebih irit sih teman-teman. Kami kalau ke Jogja itu hanya butuh 2 kali isi. 1 kali isi full dari Jakarta, lalu kita isi full di Semarang lagi, dan sampai Jogja itu masih di atas setengah. Ini sangat irit sekali bagi kami. Dengan bisa mobil sangat nyaman, sangat lega, dan ini mobil kalau di jalan tuh nggak boyo-boyo amat, masih bisa mencapai di Cipali 140 masih biasa lah. Ini sangat rekomendasi, dan kami isinya waktu itu masih Pertalite. Ini irit banget sih. Dan kita setiap isi bensin itu palingnya 300.000 lah, kita udah penuh, walaupun itu penuhnya penuh kopong ya. Jadi kalau isi Pertalite mau penuh banget bisa sampai 450. Tapi intinya mobil ini sangat irit, sangat have fun, dan karena dia bermesin bensin, kalau kita ke daerah-daerah kita gak usah khawatir dengan pom bensin yang kalau kita bermesin solar itu kita ada kekhawatiran solar itu jarang di daerah. Ini sangat ya reliable sekali lah untuk ke daerah gitu ya. Lalu yang kelebihan selanjutnya adalah memiliki kaca-kaca yang sangat besar teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat reviewer yang lebih profesional dari saya, karena kaca-kaca ini besar, ini memberikan experience kepada keluarga, khususnya untuk anak-anak kecil itu kalau ingin melihat pemandangan keluar tuh sangat enak sekali gitu. Kalau kita lagi mau lihat pegunungan, likak-likuk itu tuh sangat have fun banget pakai mobil ini, karena
kacanya sangat besar, kita sangat puas melihat pemandangan di sekitaran dengan mobil ini. Mobil ini sangat empuk teman-teman. Memang Nissan sangat terkenal dengan suspensinya yang empuk, dan ini sangat dibuktikan oleh Nissan Serena ini. Rata-rata anak-anak mungkin cepet tidurnya pules di sini karena memang sangat empuk. Kalau kita di tol, kalau kita ke Cipali gitu ya, dengan bumpy-bumpy-nya itu, dengan bumpy-bumpy-nya jalan tol itu, ini seakan-akan kita kayak lagi naik bus gitu karena saking empuknya. Mungkin ada vlog ya, Ridwan Hanif, vlogger juga, dia bilang ya kalau anda nggak mampu beli Toyota Alphard, mungkin Serena second bisa sebagai solusinya teman-teman. Nah, lalu kelebihan yang lain adalah, kalau menurut kami, mungkin ini karena objektivitas kami, mobil ini menurut saya mesinnya itu bandel loh. Dalam arti gak rewel gitu ya. Dengan stigma-stigma masyarakat bahwa Nissan itu mobilnya rewel, kami selama memakai mobil ini, alhamdulillah ya, tidak ada kerusakan-kerusakan yang berarti pada mesin ini. Jadi hanya mengganti part-parts yang memang sudah umurnya harus diganti, tetapi tidak ada part-parts yang ibaratnya rusak karena pemakaian yang over akhirnya jadi rusak, enggak. Menurut kami ini mobil yang sangat kuat lah ya untuk badan mobil sebesar ini, dan kita pakai keluar porsir jauh-jauh, ini menurut kami sangat kuat. Nah, tapi di setiap mobil mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya teman-teman, memang di balik kenyamanan Nissan ini, keempukan Nissan itu adalah biasa kaki-kakinya teman-teman. Nah, ini memang stigma tentang kalau Nissan kaki-kakinya cemen. Nah, ini terbukti memang kaki-kakinya ini ya karena empuknya itu kali ya. Ketika kita bawa keluar kota, ada jalan-jalan yang berlubang, di situ ya sangat diuji keempukannya itu, dibalas dengan cepat rusaknya kaki-kaki. Kami sudah mengganti parts kaki kebetulan. Kopi Pada kilometer 98 ribuan akhirnya kami menservis kaki-kaki kami. Ya, kita waktu itu servisnya gak di bengkel resmi karena teman-teman tahu sendiri bengkel resmi betapa mahalnya. Kalau bisa habis puluhan juta kalau di bengkel resmi benerin kaki-kaki. Kita waktu itu benerin kaki-kaki ini di bengkel spesialis Nissan berlokasi di Cinere. Kita menghabiskan dana sekitar 5 jutaan. Nah, memang itu dana itu lebih banyak kita mengganti part-parts yang tidak ori, tapi kata spesialis itu awet. Dan juga ada parts juga, salah satunya rack steer. Rack steer ini di dalamnya ini memang penyakit Nissan juga, khususnya mobil besar Nissan nih ya. Rack steer ini cepat rusak dan oblak. Jadi karena rack steer itu harganya mahal sekali teman-teman, satu piece-nya bisa 8 jutaan sampai 10 juta. Akhirnya kami mengakali di bengkel spesialis itu bisa dengan diservisnya, sekitar biaya servis waktu itu 1,5 juta. Habis kita rombak kaki-kakinya, alhamdulillah sih mobil nyaman lagi, serasa seperti baru, sangat benar-benar nyaman, makin enak keluar kota. Tetapi memang ya kalau kita dibandingkan dengan parts ori, mungkin parts ori bisa lebih mempunyai durasi waktu keawetan yang lebih lama. Mungkin ya ada harga, ada barang lah ya, tetapi ya untuk dipakai puas-puasan 1-2 tahun masih cukup lah, masih cukup. Lalu kekurangan dari Serena ini, selama kita owning experience road trip ya, ke gunung, ke pantai, salah satu kelemahannya adalah bagi saya badan sebesar Nissan Serena ini 2000 cc ini sangat pelan ya. Walaupun kalau di tol dia bisa mencapai 140, tetapi kalau kita bawa dalam kondisi penuh, kita naik ke pegunungan, ini mobil terasa boyo sekali, sumpah, boyo banget, boyo. Ditambah lagi ini dengan transmisi Matic CVT, front wheel drive, penggerak roda depan, ditanjakan sudahlah dia tersiksa ini mobil, sangat berat sekali. Waktu itu kami punya experience di mana kita ke Umbul Sidomukti Semarang, di Gunung Umbul itu. Ini mobil alhamdulillah gak kuat tanjak. Kami sangat memalukan sekali bro. Jadi ceritanya emang itu hari liburan, musim liburan, musim akhir tahun, ini sebelum corona. Kita
itu ngantri bos, ceritanya jalan ini memang sangat nanjak. Depan kami ada mobil Brio, kami tiba-tiba kok gasnya boyo, gasnya hilang. Saya khawatir kan, bener gak kuat nanjak tengah-tengah. Saya malu kan, Brio lewat enak banget, mobil kecil lewat, Avanza lewat, kayak malu gitu, mobil sekelas kayak gini gak kuat nanjak. Dan lebih malu lagi teman-teman, akhirnya saya mengeluarkan keluarga saya di mobil ini untuk turun mendorong mobil ini ke atas. Itu malu banget, kayaknya lebih besar rasa malunya daripada ketakutan nggak nanjak sih, karena gengsinya parah sih. Sampai akhirnya kita membuat macet, sampai ditanya, ada orang sini kayak gini, bang, yang bener aja masa mobil kayak gini nggak bisa nanjak? Iya bang, masa saya bercanda, saya gituin, saya kira tuh orang mau bantu saya, cuma nanya doang kan, sialan kan. Ya itu pengalaman kami lah. Memang mobil ini saya katakan kalau untuk muatan full, kebetulan keluarga kami badannya besar-besar, jadi buat nanjak itu ditambah barang yang full kurang mumpuni. Ya memang mobil ini tidak diperuntukkan untuk adventure yang terlalu expert ya, hanya ya mungkin nanjak-nanjak santai. Tetapi memang waktu itu kebetulan medannya itu jalannya sedikit agak bergelombang, agak rusak, berbatuan, ditambah nanjaknya ekstrim. Ya salah saya juga sih, sotoy. Lalu mobil ini mempunyai kelemahan lain. Selain itu kelemahannya lain, kalau ada stigmatisasi bahwa spare part Nissan agak mahal, ya saya bisa jawab, kalau Anda bandingkan dengan merek-merek lain seperti Toyota, Daihatsu, Nissan itu memang agak mahal, karena memang produksi Nissan itu spare partnya lebih sedikit daripada pabrikan-pabrikan sebelah. Tetapi selama saya memegang mobil ini dengan bengkel spesialis, bisa diakali spare part dengan yang versi lain atau aftermarket, dan itu juga masih banyak. Walaupun kalau kita bandingkan aftermarket Nissan dengan merek-merek lain itu ya masih mahal juga, memang agak mahal. Tetapi bagi kami, untuk seekor Serena ini yang mungkin harga barunya bisa mencapai 500 juta, ya kita harus sepadan dengan membayar kenyamanannya dengan parts-parts yang mungkin lebih sedikit mahal. Tetapi Anda akan merasa puas, saya yakin ketika Anda memiliki mobil ini, Anda akan merasa puas itu, membawa keluarga berjalan-jalan, membawa orang tua berjalan-jalan, pulang kampung. Ini mobil sangat rekomendasi dan sangat nyaman sekali. Ditambah harga dari mobil second ini, tentunya semakin tahun Nissan semakin anjlok, jadi sangat reliable banget untuk kalian beli ketimbang Anda beli seekor Avanza baru. Lalu mungkin itu aja ya owning experience part 1 ini. Sebenarnya ada banyak mungkin bisa saya ceritakan, cuma kalau Anda pengen tahu lagi untuk owning experience saya yang ingin saya miliki gitu, like dulu video ini. Nanti kalau ada banyak permintaan silahkan komen, nanti akan saya buatkan part 2 nya teman-teman. Oke, itu aja dari kami. Mungkin ini hanyalah opini pribadi dari kami, pemilik Nissan Serena. Tidak berlaku untuk Nissan Serena lain, karena memang kebetulan kami ini sangat merawat sekali mobil ini, tidak pernah servis yang gak pernah telat, selalu servis rutin. Ada parts yang harus diganti, kita harus ganti sesuai umurnya. Nah, mungkin ada komplain Nissan, memang ya ada yang bilang, oh Nissan gak kayak lu omongin, lebih parah. Nah mungkin itu karena faktor tangannya gak halus, kasar untuk merawat mobil. Oke, itu aja teman-teman pengalaman saya. Jika kalian teman-teman suka, tolong di subscribe, di like, dan terus ikut perjalanan kami road trip walaupun short trip. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.